semuanya, balik lagi di RC Video bersama Ilsya. Kali ini gue mau unboxing helm dari KYT. Ini helm yang cukup gampang dicari, tapi ini motif yang susah dicari. Gimana tuh? Ini helmnya gampang dicari, tapi motifnya susah dicari. Tuh. Oke, kita langsung unboxing aja. Dapat gabus. Nah, ini dia nggak ada isinya, kosong. Terus kita langsung buka, oke. Penasaran ya? Nih, penasaran nggak? Kena nggak sih? Oke, ini dia. Jeng 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 jeng. Ya, ini dia NX Race Carbon Polos. Biasanya yang kalian dapetin pasti karbon yang ada warna merah atau fluo yellow gitu. Dan ini adalah karbon polos, emang susah banget didapetinnya, nggak tahu kenapa. Oke, sebentar. Megangnya kayak seneng banget gitu. Soalnya nggak pernah masuk ke toko ini, baru kali ini masuk. Udah pernah masuk tapi ke toko cabang lain di Jakarta, baru sekali ini masuk. Diles-les dulu. Ya, ini dia kayak NX Race. Beratnya itu, kalau di sini sih tertulisnya 1,3 kilo sih ya. Nah, ya sekitar segituan lah. Dan ini yang gue pegang size M, ringan banget, ringan banget. Dan ini udah SMI di sini. Oke, yang ini gue bukan review ya, tapi masih bingung. Mungkin bagi kalian yang hatam banget soal KYT, di sini tuh masih tertulis tri composite fiberglass. Oke, jadi dia triaxial composite itu. Gue nggak ngerti apakah dia full karbon atau emang bahannya masih campuran. Ada yang bilang ini full karbon, ada yang bilang masih campuran. Itu gue masih bingung sampai sekarang, masih belum nemu jawabannya. Udah nemu jawabannya tapi ada dua gitu maksudnya. Ini secara bentuk ya seperti NX Race pada biasanya. Keren banget sumpah, ini baru ngeliat aslinya yang karbon polos. Gue yakin sih setelah video ini mungkin barangnya udah ludes kali ya. Ini cuman masukin satu ini. Tapi buat kalian yang misalkan pengen juga, bisa kok chat, nanti bisa dicariin kalau masih ada barangnya. Oke, seperti di review-review sebelumnya, yang pasti dia udah ada post tear off. Terus di dalamnya juga udah ada post anti fog, nggak kelihatan sih. Di sini dia udah ada post anti fog. Oke. Ini simple banget, sumpah karbonnya kayak cuma di sini tulisan KYT, belakang KYT. Udah. Ventilasi dia sama seperti NX Race pada umumnya. Di jidat ada satu, terus di atas ini ada dua, terus di sini ada untuk angin keluarnya, di belakang ada dua, lalu di depan ada satu, di mulut. Adem sih ini. Ini helm yang cukup adem, cuma katanya agak berisik karena keademan itu dia. Dan dia di sini anaknya udah fit, glasses fit. Dan udah pasti karena dia NX Race, tapi ini NX Race yang dijual kan yang massal. Walaupun massal, tapi dia udah double di ring, double di ring. Oke, paham? Paham. Dan dia juga udah emergency quick release, itu dia namanya. Busanya juga sama aja, beneran empuk sih. Cuma karena ini bukan size gue, jadi gue nggak bisa nyobain. Ini size nya M dan kepala gue XS, jauh banget, jadi gue nggak bisa ngerasain feelnya kayak gimana gitu. Karbonnya dia rapih, kalian bisa lihat nih, gue puterin deh. Kelihatan kan? Cukup rapih karbonnya.
feelnya menurut lo kalau dipakai gimana? Kayaknya enak, kayaknya ya, karena dia Asian Fit. Asian Fit, harga terjangkau, ini kayaknya kisaran harga sekitar 4 jutaan sih. Harga terjangkau, Asian Fit, dan kebetulan kita kepala Asian Fit kan. Temen gue pernah pakai, katanya enak. Nah karena gue nggak tahu nih ya, kayaknya emang enak sih. Soalnya dia Asian Fit, jadi innernya itu bentuknya bulat sesuai sama kepala Asia. Kalau Eurofit itu kayak semi oval gitu. Terus ada lagi US Fit itu kayak benar-benar oval. Kayak apa ya? Helm LS tuh. Ada di sini mungkin pengguna LS tuh, dia innernya kayak benar-benar oval gitu. Jadi ke helm itu harus naik 1 size gitu loh. Oh iya, untuk visor, ini kita juga jual, ada pilihan warnanya, ada dark, silver, biru, itu sih. Cuma kalau kalian mau order, sebaiknya tanya dulu by WhatsApp karena cepet juga habisnya untuk spare part NX Race ini. Karena ini helm yang cukup terjangkau, terus bahannya juga sudah oke. Nah, gue bener masih bingung nih. Buat kalian nih yang paham banget, komen di bawah ya. Ini tuh bahannya apa? Bener-bener karbon atau triaxial composite fiberglass? Itu dia. Gue masih bingung banget sumpah sampai sekarang. Oh, dia udah ada ini nih, wearable Bluetooth headset. Jadi dia udah bisa pakai intercom. Mau kalian mau intercomnya merek apapun bisa dipakai di sini. Udah ada slotnya di telinga. 2 telinga ini udah ada. Itu. Terus untuk lock visornya dia kayak gampang banget, tinggal dicongkel gitu. Udah. Nah, gitu. Oke, pasti kalian yang nonton ini ada yang berminat bisa langsung kontak ke WhatsApp, Line Ads, Shopee, Tokopedia, Bukalapak. Itu semua ada di deskripsi di bawah. Oke, sebelum kita akhiri nih, gue mau sharing-sharing aja sih. Kalian tuh kalau pakai helm kira-kira milih kayak yang half face atau full face kah? Gue pribadi sih milihnya full face. Kenapa? Karena gue pernah crash dan itu pakai half face, itu helmnya hampir ngangkat dan gue ngebayangin gimana kalau memang helmnya itu ngangkat terus dagu gue kegores gitu loh, kan amit-amit ya. Nah makanya gue langsung pindah ke half face dan gue ke full face. Di full face pun gue juga pernah crash dan alhamdulillahnya ketika gue crash gue kayak cuma terbentur kepalanya, terus kayak kena sisi bagian sini aja, dan itu helmnya nggak lecet nggak lecet banget, kayak cuma kegores. Itu padahal kencang gue jatuhnya, ngebentur gitu. Itu. Nah mungkin gue rekomenin buat kalian, misalkan helm apa sih yang misalkan rekomen tapi budgetnya budget pelajar tuh biasanya kalau nabung mungkin sebulan 3-4 jutaan kali ya sekarang ya. Gue kurang tahu juga sih. Ya mungkin sekitar segitu. Ya mungkin ini gue bisa saranin KYT ini di harga 4 jutaan. Ada juga yang 3 jutaan, ada juga yang 2 jutaan, itu polos tipenya NX Race. Tahu misalkan kalian nggak mau nih merek KYT, misalkan pengen brand yang lain, itu kita juga ada. Itu ada AGV atau Aerovalor atau Nolan, ada kok banyak merek. Yang pasti yang kita jual itu kayak misalkan bukan barang sih, bahannya tuh kayak udah lolos uji gitu loh. Jadi kayak misalkan bahan termoplastik tapi yang nggak asal-asalan, yang standarnya tuh udah jelas gitu. Jadi kalau misalkan kalian crash, kayak meminimalisir kemungkinan kalian akan dapat efek yang besar dari kecelakaan itu, impact yang besar gitu loh. Jadi kalian terlindungi dari helm ini gitu. Jadi kalau soal kepala nih ya, jangan komen, aduh mahal cuma buat kepala. Itu tuh bahaya banget, tahu nggak sih? Kalian tuh otak ada di kepala. Jadi kalau kalian mikir kan dari kepala, jadi yang harus dilindungin itu kepala juga gitu loh. Jadi kalau kalian misalkan nyepelain, ya elah helm doang masa harganya segitu, ya nggak bisa gitu juga sih. Kalau kalian kenapa-kenapa kan yang rugi kalian sendiri. Kalau uang tuh bisa dicari, kalau kepala kalian tuh ya nggak ada spare partnya. Itu sih penting banget, harus tahu tingkat safety kalian. Nah kalau lagi corona gini tingkat safety-nya beda lagi, bukan helm, masker, hand sanitizer itu jangan lupa dibawa kemana-mana. Sekarang kan mall-mall udah buka nih, terus kayak tempat makan juga udah buka, dan kalian juga harus menaati peraturan yang udah dibuat dari toko-toko tersebut. Misalkan disuruh jaga jarak ya jaga jarak, disuruh ngantri ya ngantri. Toh jangan kayak norak banget nih, kayak baru ke mall atau baru ke tempat makan kayak langsung seruduk aja gitu. Itu tuh kayak lihatnya kayak kesel sendiri gitu loh. Itu tuh kayak
kayak kalian tuh nggak mikir gimana ke depannya kalau kalian kena gimana. Kan yang kena bukan kalian doang, jadi ke keluarga kalian juga, ke teman kalian atau ke pacar kalian. Ya gitu. Jadi stay healthy. Shh, diam kamu. Stay healthy. Tetaplah jaga safety. Yang lagi aku omongin ini safety untuk kepala kalian dan juga safety untuk kesehatan kalian. Terima kasih udah nonton sampai akhir video. Semoga terhibur. Kalau ada kurang, kalau ada kritik bisa komen di bawah. Bye.